Nah, kalau kalian mempergunakan apa? Mempergunakan SEM misalnya, nah dimulai dari hasil ininya ya, dari mulai outer model, kemudian yang intinya di bab 5, bab 4 itu adalah prosedur dilakukan sesuai dengan bab 3 ya, sesuai dengan bab 3. Kemudian setelah deskriptif statistik ya, deskriptif statistik itu nanti ya ini yang disampaikan kalau pakai PLS yang diuji ini ya. Ada outer, inner dan sebagainya. Intinya validitas, reliabilitas, kemudian pengujian. Kalau kalian pakai FUS, kalian pakai Stata dan sejenisnya, itu ikuti prosedurnya sampai ketemu dengan hasilnya ya. Hasil. Jadi intinya bab 5 itu adalah hasil dan pembahasan ya. Di bagian di bagian hasil itu sesuai prosedur. Kalau yang tadi yang sampaikan yang pakai PLS, kalau waktu itu kan Pak Agus kayaknya pernah ya di kelas kalian itu yang statistik itu ya. Itu bisa dari prosedur ini sampai selesai ya, sampai dengan hasilnya. Jadi intinya prosedur-prosedur yang sudah ada di bab 3 itu dilakukan di bab 4 bagian hasil atau analisis deskriptif dan analisis data. Kemudian setelah kalian menampilkan hasil, kemudian pembahasan. Nah, pembahasan itu banyak yang tidak memahami. Nah, di bagian pembahasan ini sebenarnya kalau bab 2 kalian itu di hubungan antar variabel benar, maka sebenarnya tinggal memindahkan saja ya. Jadi misalnya ada beberapa hipotesis ya, misalnya kalian mengajukan 6 hipotesis ya. Misalnya 6 hipotesis, kemudian yang satu ditolak. Nah, 6 hipotesis itu kan di bab 2 kalian sudah membahas, menyajikan hubungan antar variabel. Nah, jurnal-jurnal dan teori-teori yang digunakan di hubungan antar variabel itu digunakan di pembahasan. Jadi sebenarnya kalau kuantitatif itu kalian selesai di proposal itu sebenarnya sudah 90% skripsi selesai. Karena bagian-bagian hasil itu bab 4 bab 5 itu ya hanya menceritakan hasil dan didukung oleh bab 2. Nah, misalnya H1 itu misalnya kalian misalnya hipotesisnya adalah begini ya, misalnya hipotesisnya adalah ini. Di setiap kan kalian di bab 2 itu kan setiap di kerangka pemikiran ya kerangka teoretik itu kalau kalian hipotesisnya kan seperti ini ya, misalnya misalnya ekonomi literasi berpengaruh positif signifikan terhadap intensi berwirausaha misalnya atau variabel yang lain. Itu kan kalian sudah mengerti apa ya menyajikan teori-teorinya ya. Hubungan-hubungan antar variabel itu kalian sudah menyajikan teori kemudian penelitian relevan. Nah, misalnya kalau di sini nah ini di sini misalnya ini hubungan antar variabelnya misalnya ini dimulai dari teorinya yang digunakan ya. Makanya ketika kalian menulis skripsi itu harus kalian harus sudah mulai paham teori dasar atau teori utama yang digunakan untuk membahas skripsi kalian. Karena kalau teorinya tidak tahu, mana mungkin kalian tahu akan kebaruan dari penelitian kalian. Ya. Jadi misalnya kalian meneliti tentang apa, itu harus tahu teorinya dulu ya. Teorinya apa? Cara mencari teori banyak ya. Bisa mencari tinjauan literatur, atau kalian bisa minta tolong ChatGPT dan sejenisnya. Itu ya. Dengan prompt ya, tolong jelaskan teori yang menguraikan terkait variabel ini gitu. Misalnya seperti itu. Dan itu sudah sangat gampang sekali. Misalnya ini yang dapat. Nah, ini semua ya, uraian-uraian ini yang ada di bab 2
itu nanti digunakan untuk sebagai bagian penjelasan. Tapi sebelum bagian penjelasan, yang harus diingat adalah di bagian deskriptif statistik itu kalian harus menjelaskan dengan detail ya, minnya, mediannya, kemudian ada nggak yang menonjol gitu ya. Misalnya rata-rata responden, misalnya didominasi apa, misalnya ini ya, misalnya gendernya apa, kemudian usianya, kemudian pekerjaan orang tua. Maka nanti kalau di instrumen kuesioner atau di kuesioner angket itu maka ini tidak boleh dilupakan ya, gender karena ini menjadi variabel kontrol. Kemudian juga di pengukuran dan sebagainya. Harus diperhatikan di bab 2 kan kalian sudah diajari ya bahwa bab 3 kalian sudah diajari oleh Bu Alifah kalau sudah ya, kalau belum nanti kita tambahkan bahwa instrumen kuesioner itu bisa mengambil dari sumber sebelumnya atau bisa mengadaptasi dari atau bisa menyusun sendiri dari literatur review. Ini Pak Agus akan kasih contoh ya. Nah, saya ulang lagi sebelum ke sudah bisa terlihat rekan-rekan ya. PC sudah terlihat ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, sebenarnya kalau di bab 2 itu kalian nih di kerangka berpikir ini ya, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis. Itu kalau kalian sudah antar variabel itu sudah ada teori-teorinya. Nah, ini nanti ini salah satu anak bimbingan Pak Agus ya yang artikelnya terbit di Scopus juga ya. Artikel bimbingan Pak Agus, kemudian terbit di Scopus ini saya jadikan sebagai contoh aja ya. Ini kerangka berpikirnya. Nah, ini hubungan antar variabel. Ini kan variabel Z ya. Ini X ya. Ini sudah ada. Ini diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan juga teori yang kalian gunakan. Teori yang kalian gunakan yang Pak Agus maksud mudah-mudahan sudah disampaikan oleh Bu Alifah ya. Jadi teori yang dimaksud itu, nah ini teori teori pendukung di bagian bab 2 kajian pustaka mudah-mudahan kalian sudah sampaikan ya. Sudah disampaikan oleh Bu Alifah ya. Ini di kajian pustaka ya. Di kajian pustaka istilahnya teori pendukung. Teori pendukung itu sebenarnya ya teori dasar ya. Teori ini menjelaskan kerangka penelitian yang digunakan di skripsi ini ya. Ini teori yang dipakai adalah teori plan of behavior. Kenapa? Karena yang diteliti adalah intensi berwirausaha. Nah, kalau kalian meneliti intensi berwirausaha, yang benar itu adalah niat berwirausaha, bukan minat berwirausaha. Karena di teori ini tidak ada istilah minat. Jadi kalau kalian meneliti intensi berwirausaha, kemudian kalian pakai istilah minat, itu harus belajar membaca dulu, ya. Karena banyak beberapa jurnal Indonesia yang penulisnya mungkin belajar atau belum, itu menganggap niat itu sebagai minat. Padahal antara minat dan niat itu berbeda. Jadi dengan teori dasar ini nanti digunakan dalam kerangka untuk membahas hasil penelitian. Jadi kalau kalian membuat bab 2 ini benar ya, baik itu yang mempergunakan stata, mempergunakan FUS, mempergunakan SEM PLS atau SEM AMOS itu harus dimulai dari kecuali kalian mempergunakan pendekatannya adalah kualitatif. Kalau kualitatif agak beda ya. Saya tidak akan menjelaskan yang kualitatif ya. Karena agak lama, studinya juga pasti agak lama gitu ya. Nah, ini teorinya ini sebagai teori dasar ya yang menjelaskan bahwa di sini kan judulnya adalah ini ya. Judulnya Pak Gus Pil ya. Judulnya ini ya. Ya, kemudian ini jurnal ini sudah terbit ya.
Skripsi ini sudah terbit ya. Judulnya ini, Pengaruh Kelompok Sebaya dan Literasi Ekonomi Terhadap Intensi Generasi Z ya, dengan peran mediasi menggunakan media sosial. Studi pada komunitas uang kita Kemenkyu. Nah, ini kan ada kelompok sebaya atau peer group ya. Ini X1, literasi ekonomi X2 ya. Intensi kewirausahaan itu Z ya, dengan dimediasi ini apa? Sosial media. Nah, untuk teman sebaya literasi dan intensi ini memakai teori ini ya. Ini memakai teori sampai di sini ya. Ini memakai teori TPB ya, atau teori plan of behavior. Nah, ini karena ada media sosial, maka kita juga harus mencari teori lagi tambahan, teori yang menyatakan bahwa perilaku itu salah satunya dipengaruhi oleh media. Nah, maka yang dipakai adalah teori Utahud ya. Jadi nanti kalian seperti ini, misalnya kalian Z-nya ini ya, Z ini kan perilaku ya, niat dan perilaku, niat yang menjurus ke perilaku, dan pengaruhnya ini adalah ini kelompok sebaya, literasi ekonomi. Ini kan pengetahuan semua ya. Literasi ekonomi kita masuknya kognitif, sama juga dengan pendidikan kewirausahaan, sama juga dengan training dan sebagainya. Kemudian pengaruh kelompok sebaya itu kan lingkungan ya. Jadi ini bisa dijelaskan dengan teori ini. Bisa dijelaskan dengan TPP. Bunyinya TPP adalah perilaku ditentukan nanti ya di bawah ada ya. Perilaku ditentukan atau prediktor dari perilaku itu ada pengetahuan, ada subjek norm atau norma subjektif, kemudian efikasi diri, kemudian sikap ya. Itu nanti akan dijelaskan selanjutnya. Dan ininya UTAUT. UTAUT ini dia menjelaskan bahwa perilaku itu salah satunya dipengaruhi oleh media ya. Media yang berbasis teknologi. Kenapa pakai UTAUT? Sebenarnya ada banyak teori tentang media sosial ya, tapi karena yang digunakan oleh Gen Z itu adalah berbasis teknologi, terutama smartphone ya, smartphone dan sejenisnya, maka yang dipakai adalah media sosial yang mempergunakan teknologi. Maka yang dipakai adalah teori ini. Ya, mudah-mudahan sudah diajarkan ya. Karena memakai dua teori ini, maka kemudian Pak Agus lanjutkan di bab ini ya, bab 2 ya. Karena memakai dua teori ini, maka yang dibahas pertama adalah teori yang pertama dulu. Terlihat ya Azura ya, Azura Aurora ya. Pak. Ya, yang dibahas adalah teori ini dulu ya, teori plan of behavior. Teori ini menjelaskan bahwa niat atau intensi itu dipengaruhi oleh, attitude ya. Ada dua faktor ya, faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal itu sikap ya, kemudian norma subjektif, kemudian kontrol perilaku. Kemudian dari eksternal itu di apa? Dipengaruhi oleh ini ya, individual, kemudian sosial ya, kemudian latar belakang informasi. Nah, ini juga masuk di sini ya TPP-nya. Sebenarnya bisa dipakai ya. Ini tadi kan yang dipakai hanya dia pengetahuan saja ya, intensi ya. Sebenarnya bisa juga dipakai sikap ya. Kemudian juga norma-norma. Kalau disertasi Pak Agus itu Pak Agus memakai ini norma dan attitude ya, sikap dan ini. Kemudian teori yang kedua karena Pak Agus jelaskan tadi bahwa memakai teknologi, maka yang dipakai adalah Unified Theory Acceptance and Use Technology atau TAUT ya. Atau mudahnya adalah teori penerimaan dan penggunaan terpadu teknologi. Nah, nanti kalian cek kembali proposalnya itu sudah ada teori-teorinya itu atau belum. Karena Pak Agus ngajar di pendidikan akuntansi kemarin, Pak Agus juga jelaskan ini semua ya. Jadi eh,
Di bagian teori ini memang harus kuat karena kalau kuantitatif kalau tidak ada teorinya ya mau apa yang diuji ya. Nah, teori ini menjelaskan bahwa perilaku itu salah satunya ini ya dipengaruhi oleh penerimaan terhadap teknologi. Yang pertama ekspektasi kinerja ya, kemudian effort itu ini ya apa ya upayanya ya, tingkatan kesulitan kemudahan, ini kemudian pengaruh sosial, kemudian fasilitas kondisi atau kondisi apa yang paling mudah adalah kondisi dari fasilitas terdukung mendukung apa tidak. Dari teori ini maka bisa dijelaskan bahwa niat itu salah satunya dipengaruhi oleh media tadi ya, yang berbasis teknologi. Sebenarnya bukan hanya media ya, yang berbau teknologi itu akan mempengaruhi. Misalnya juga penggunaan perangkat yang canggih dan sebagainya itu juga bisa dijelaskan dengan ini. Intinya individu itu menerima penggunaan ini ya. Intinya ini ya, individu itu menerima teknologi dan digunakan untuk mendukung perilaku. Intinya itu. Nah, teori ini juga ada kemiripan ya, yaitu teknologi acceptance model. Nah, kadang-kadang orang pakai ini, kadang-kadang pakai ini juga. Tergantung kalau Pak Agus artikel terbaru yang waktu itu di-share oleh teman kalian itu Pak Agus mempergunakan TAM ya, karena yang digunakan adalah ChatGPT ya. Maka Pak Agus mempergunakan teori TAM ini. Nah, setelah bagian ini selesai ya, bagian ini selesai ya, termasuk. Nah, ini penelitian-penelitian terdahulu ini digunakan untuk juga di bagian hubungan antar variabel. Nah, ini ya, intensi menurut ini dan sebagainya, indikatornya ini ya. Kemudian kelompok sebaya ini apa saja ya, indikatornya apa saja. Nah, pokoknya kalau ini lengkap ya, penggunaan media sosial itu definisinya apa, kemudian apa indikatornya apa ya, indikatornya apa saja. Ini maka nanti akan bisa dipakai di, nah modelnya seperti ini, ada 4 variabel ya, ada satu, dua, tiga, empat, lima, ada 5 hubungan langsung ya, dan ada satu, dua, tiga, 3 hubungan tidak langsung. Hipotesisnya ini juga ya, sampai di sini ya, kemudian nanti di bab tiganya Pak Agus tidak akan mengulang lagi. Yang penting di bab 3 itu harus detail di bagian populasi ya. Populasi, kemudian sampel ini harus jelas. Jangan kalian mempergunakan rumusnya Slovin ya. Karena rumus Slovin itu masih diperdebatkan. Sampai hari ini masih diperdebatkan. Saya menyarankan kalian bisa memakai John ini ya. Atau memakai Yamane. Atau memakai Ferdinand boleh. Kemudian jenis-jenis sampelnya ya kalian memakai purposive atau random samplingnya atau convenient dan sebagainya itu kalian saya tidak akan membahas lagi karena itu sudah dibahas di Medlit dan disampaikan oleh Beli Alifah ya termasuk indikatornya sumbernya dari siapa kemudian ini saya kira sudah disampaikan kemarin ya Pak Agus tidak akan mengulang. Nah sekarang di bagian pembahasan kalau kalian sudah detail di bab tadi ya, di bab 2 tadi, maka sebenarnya tinggal caplok-caplok aja ya di bagian pembahasan nih. Ini kan pengukuran di bab 3 sudah dijelaskan, kriteria pengukuran kalian itu apakah pakai Evius, pakai stata, atau regresi sederhana ya. Tapi ya jangan pergunakan regresi sederhana, masuk sudah diajari yang bagus. Nah, di pembahasan ini, yang pertama jelaskan dulu hipotesis yang diuji itu apa ya. Misalnya hipotesis hipotesis satu. Karena ini di artikel, mana ini diringkas. Nah,
Yang paling perlu diperhatikan di pembahasan adalah yang pertama, hasil penelitian itu harus mendukung atau menguatkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dan teori sebelumnya itu kalian tinggal ambil dari bab 2 di bagian hubungan antar variabel. Bahasanya seperti ini. Hasil penelitian kami mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi itu istilah lain dari mendukung, inline ya atau segaris atau juga support ya atau juga memperkuat ya. Jadi hasil penelitian kami mengkonfirmasi misalnya atau mendukung ya. Setelah itu kalian harus mempergunakan analisis. Ingat, yang ada di hubungan antar variabel itu dimasukkan semua di pembahasan. Misalnya H1, X1 berpengaruh terhadap Z, maka harus dijelaskan di sini. Sebagaimana hasil penelitian ini ya. Bahwa ini bla 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 ya. Kemudian analisis kritisnya kalian mempergunakan ini. Ini yang paling penting ya. Yang paling penting ini. Hasil studi ini logis, mengacu temuan ya bahwa bla 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 sampai di sini ya. Lebih lanjut ini. Nah, pertanyaannya, kalau studi kalian itu belum ada penelitian sebelumnya, jadi studi kalian itu menguji variabel yang baru ya, yang penelitian sebelumnya tidak ada, maka kalian mempergunakan teori pendukung utama tadi. Nah, di skripsi ini yang dipakai adalah teori TAM, teori Putaut ya, dan teori TPB. Kalau memang belum ada variabel yang kalian teliti itu belum ada penelitian sebelumnya. Jadi intinya di pembahasan itu hasil kalian kemudian dikonfirmasi dengan penelitian sebelumnya, dicantumkan semua di hubungan antar variabel dan terakhir diberi analisis kritis. Ini loh analisis kritis ini di bagian ini. Hasil studi ini logis misalnya. Bisa juga ditambahkan dikombinasi dengan penelitian sebelumnya, tergantung kalimatnya ya. Atau penelitian-penelitian ini sebelumnya ditaruh di atas ya, baru diberi rasional, hasil penelitian ini logis. Nah, agar kalian bisa melakukan analisis kritis dari hasil penelitian, maka studi pendahuluan itu penting. Jadi di di pendahuluan itu, selain kalian mengecek hal-hal yang negatif, juga harus mengecek hal-hal positif. Jadi misalnya Amelia ini melakukan survei pendahuluan di SMA mana, ya, di SMA mana. Itu yang dicek jangan hanya masalah saja, tapi juga kelebihannya. Misalnya di SMA itu sudah mempergunakan fasilitas yang mendukung pembelajaran, yang up to date itu. Nah, itu digunakan untuk menambah dukungan di analisis kritis. Misalnya Amelia tadi penelitian di SMA X itu ya. Di SMA X di studi pendahuluan itu Amelia menemukan bahwa di situ media pembelajarannya lengkap, softwarenya lengkap. Nah, kebetulan Amelia meneliti tentang hasil belajar. Nah, analisis kritisnya misalnya hubungan X dan Y itu signifikan, maka analisis kritisnya adalah hasil studi ini logis karena di SMA X fasilitas sangat mendukung pembelajaran seperti tersedia teknologi yang mendukung, software mendukung, dan sebagainya. Ditambah lagi dengan tenaga pengajar yang berkualifikasi unggul, misalnya sudah lulusan S1 semua. Itu salah satu cara untuk kalian membahas, memberikan dukungan untuk analisis kritis. Ini ya, ini analisis kritis. Karena ini artikel, maka analisis kritisnya pendek. Nah, kalau skripsi, setiap variabel pembahasan setiap variabel minimal 2 lembar ya. Jangan setiap variabel kok setengah lembar. Itu udah niat banget nggak pengen lulus gitu ya. Jadi setiap variabel X1 dengan X2 di pembahasan itu minimal ya 2 lembar.
bukan hanya setengah lembar gitu ya. Kebanyakan cutting kalian setengah lembar. Itu pun tidak jelas. Padahal bab 2 itu bisa dimasukkan semua di pembahasan. Demikian juga ini ya, sampai dengan hipotesis terakhir ya. Intinya hipotesis, hasilnya, kemudian dikomparasi dengan penelitian sebelumnya, kemudian diberikan analisis kritis. Bab 4 selesai. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada bertanya kita lanjutkan. Mudah-mudahan kalian sudah pinter lah. Silakan Budiman kalau ada mau ditanyakan. Aman ya. Amelia kalau mau ditanyakan silakan. Oke, Dias, Dias dulu ya. Yang jelas Pak Agus sudah menjelaskan, nanti kalau di skripsi kalian kebetulan ketemu Pak Agus kok tidak seperti ini, ya berarti Pak Agus tinggal ngomelin kan. Waktu di metodologi penelitian lanjut Pak Agus sudah nyampaikan, kenapa ini tidak dikerjakan gitu kan. Enak kan tinggal nanti kalau nguji. Oke Dias, silakan Dias. Bapak, berarti saya izin bertanya, kita nanti melanjutkan bab 4-nya itu pakai format artikel ya, Pak? Kalau kemarin kan kita formatnya proposal ya, Pak? Nah, itu Proposal, kalian tetap proposal. Kan oh, bagian Pak Agus itu ya. menjelaskan bagian artikel. Tapi Pak Agus tetap juga membahas di bab 4 dan 5. Oke, Pak. Berarti kita melanjutkannya format proposal, lanjutan dari bab Format 4. proposal, bukan format proposal, sudah format skripsi kalau sudah ada bab 4 5 itu. Yang Oh, dinamakan proposal itu bab 1 sampai bab 3. 3. Bab 4 dan 5 dan daftar pustaka itu namanya sudah lengkap skripsi. Oke, baik itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, tapi jelas tadi ya yang tadi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terutama di bagian teori tadi ya, karena banyak judul yang saya tolak karena teorinya tidak detail gitu ya. Cutting kalian tuh ada beberapa yang saya tolak judulnya karena teorinya nggak jelas ya. Terus meneliti tapi dia tidak paham yang diteliti apa gitu. Kan lucu, meneliti tapi tidak paham yang diteliti. Itu sama dengan kalian nikah dengan orang yang tidak dicintai gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti tolong dipahami benar-benar kalian meneliti apa, teorinya apa. Termasuk yang ekonomi murni ya. Misalnya kalian meneliti tentang ketimpangan, pengangguran ya, ekspor impor, kemudian transfer pemerintah, kemudian banyak hal yang kalian bisa teliti juga di ekonomi murni. Itu hampir sama. Kalian harus paham teorinya dahulu. Karena kalau teorinya tidak paham, bagaimana kalian bisa meneliti skripsi itu? Ya, apalagi kalau penelitiannya kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu menguji teori. Kalau teorinya tidak paham, yang mau diuji apa, gitu kan? Itu ya, gampangnya seperti itu. Kalau penelitian kuali itu agak beda lagi. Nanti kalau ada yang penelitiannya kuali, itu nanti mohon diinfokan ke Pak Agus, kita akan berikan tambahan ya. Karena untuk penelitian kuali, metodologinya juga beda ya, metodologinya beda. Kemudian penyusunan instrumen wawancaranya juga beda. Kemudian ya, kemudian notasi hasil wawancara itu kan juga ada tiga ya, ada tiga cara ya di dalam coding ya, namanya di coding ya, coding hasil wawancara. Coding hasil wawancara itu bisa diolah, bisa dengan NVivo, bisa dengan Atlas, atau bisa dengan ChatGPT dengan prompt tertentu ya. Hasilnya hampir sama. Itu. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait yang sudah disampaikan? Sudah jelas, Pandu? Ada pertanyaan, Du? Ya mudah-mudahan nanti kalian tidak ketemu Pak Agus di ujian skripsi ya. Karena pasti saya tanyakan yang Pak Agus sampaikan tadi. Ini teorinya apa gitu ya. Kemudian eh, samplingnya itu pengambilannya dengan apa gitu ya. Teorinya siapa gitu. Pasti saya tanyakan. Kemudian analisis kritisnya seperti apa gitu. Teori pendahuluannya seperti apa. Penelitian sebelumnya seperti apa. Jadi intinya di bab 5 itu gampang Pan ya. Sebenarnya di bab 5 itu hasil penelitian kalian,
prosedur statistiknya juga harus dipenuhi. Kalau misalnya normalitasnya, validitas, reliabilitas seperti apa itu harus dipenuhi dengan dicantumkan sumbernya ya. Misalnya penentuan T-nya nilainya sekian, itu sumbernya harus disampaikan. Jangan hanya tiba-tiba nilai T-nya sekian, itu harus ada sumbernya. Kemudian misalnya prosedur validitas. Validitas itu mengacu pada siapa kalian? Teorinya siapa? Teorinya Gujarati atau pendapatnya siapa? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Benar? Serius? Kalau sudah benar, nah kita akan lanjut. Tadi pembahasan sudah ya. Kita akan lanjut di penulisan artikel. Karena syarat kelulusan kalian adalah mensubmit ya, mensubmit artikel pada jurnal. Bahasa yang tepat adalah mensubmit artikel pada jurnal terindeks Sinta. Jangan saya sudah mengupload artikel, Pak. Mengupload apa gitu ya. Tapi mensubmit ya. Terus juga di kelas ini jangan menjadi orang-orang yang bego gitu, yang ngerjar-ngerjar editor. Apakah ada slot kosong untuk edisi ini? Itu adalah pertanyaan orang yang tidak pernah nulis. Jangan ikuti orang-orang di luar sana ya. Pak Agus tuh sering banget di email, apakah jurnal Bapak masih ada slot kosong? Kalau tulisan kita bagus, kita tidak perlu nanya seperti itu ya. Itu menanyakan bahwa tulisannya jelek. Dan biasanya yang menanya, apakah jurnal ini ada slot kosong, itu biasanya tulisannya jelek. Kalau Pak Agus biasanya langsung reject, begitu ya. Ketika dia WA, apakah ada slot kosong, itu Pak Agus sudah langsung reject. Kenapa? Itu menunjukkan dia tidak pede dengan tulisannya. Kalau kita pede dengan tulisan kita, ya submit. Tunggu aja, nanti kalau reject ya perbaiki lagi. Nggak usah editornya diteror habis-habisan gitu ya, siang malam diteror. Bahkan kadang-kadang ditawari satu artikel berapa juta Pak Agus. Maaf ya, Pak Agus nggak mau ke neraka gitu ya. Jadi nulis dengan baik, nulis dengan baik, bagus, kemudian submit. Habis itu nggak usah kontak-kontak editornya. Apakah ada slot kosong? Itu pertanyaannya apa ya? Pertanyaan orang tidak pede gitu ya. Nah, kalau kalian ingin pede, maka kita akan mulai menulis artikel. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan. Ingat, ketika Pak Agus menyampaikan, kalian jangan songong, tanyakan kalau nggak paham. Ya, tanyakan, mumpung gratis. Ya, karena kalau di forum ilmiah itu sudah tidak gratis lagi. Kita mulai ya, kita akan mulai mengemas skripsi menjadi artikel yang siap terbit di jurnal. Ini contoh yang Pak Agus sampaikan ini adalah yang sudah terbit ya, dan dari skripsi ya, bukan dari tesis atau disertasi. Kalau tesis dan disertasi kan Pak Agus nggak begitu. Inilah, ini dari skripsi ya, skripsi yang bisa masuk di Scopus. Siap kalian? Kalau siap, pikirannya dikosongkan dulu, songongnya dikurangi dulu ya, malasnya dikurangi dulu, kita akan mulai. Kecuali yang sudah pintar nulis artikel gitu ya. Kecuali yang sudah pintar nulis artikel ya monggo lah. Kita mulai ya. Siap ya? Oke. PC kita sampai jam berapa? Salam Harusnya kalau lagi di ya. jadwal sampai berarti 11.50 kalau di jadwal. Tapi tadi karena mulai duluan mungkin 11.20 Pak. 11.20 ya. Oke, Iya Pak. diingetin. Karena Pak Agus habis ini tugas lagi ya. Nanti kita sesuaikan Senin depan juga kita selesaikan ya. Kita sesuaikan ya kalau Pak Agus ada tugas mendadak, maka nanti yang sudah disampaikan ini kalian mulai mengerjakan bab 5 ya berarti. Bab 4 ya, bab 4, bab 5 dikerjakan. Atau sudah selesai bab 4, bab 5 sebagian. Kalau bab 4, bab 5 sudah selesai berarti besok salah satu menayangkan hasil pengerjaannya terus kita kita koreksi bareng-bareng. Bukan dicela ya, tapi dikoreksi bareng-bareng. Sepakat? Begitu ya PJ?
Halo PC. Iya, Pak. Cuma mungkin Oke. kalau setahu Ya, saya ya, sih ya, belum ya, pada ya. mengerjakan Ya, bab 4 dan ya, 5, ya, Pak. ya, 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 gitu ya. Pandu Iya, besok Pak. yang mengerjakan bab 4 Pandu. Saya yakin Pandu sudah mengerjakan. Oh, orang yang hilang kan. Pandu Rizky Putra. Besok pertemuan yang akan datang yang kita tayangkan punyanya Pandu ya. Sebenarnya kalian enak loh menunjukkan hasil pekerjaan kalian dan dikoreksi bareng-bareng itu enak. Karena nanti bisa digunakan untuk pengerjaan skripsi. Gitu ya. Siap, Du? Sepertinya tidak, Pak. Gimana, gimana? Sepertinya tidak, Pak. Kenapa tidak siap? Berarti tidak siap lulus. Kamu data Ya, sekunder kan? data primer, Pak. Oh, data primer. Sudah sebar kuesioner berarti. Belum, Pak. Kredit perintahnya Bu Alifah gimana, Nang? Kita baru sampai bab 3 sih, Pak. Jadi ya mungkin ada sebagian termasuk saya yang belum buat apa-apa gitu untuk bab 4 ya. Karena Subhanallah. baru. Na'udzubillah min dzalik. Ya udah, berarti hari ini Pak Agus nyampaikan artikel sama besok, terus minggu depannya lagi Pandu menayangkan hasilnya. Hasil dulu ya, belum pembahasan. Paham, Du? Kalau Pandu tidak bersedia ya udah Azura aja. Berarti Pandu nilainya dikurangi nanti kalau nggak bersedia. Azura siap ya? Insya Allah, Pak. Ya haruslah. Yang di challenge Pak Agus biasanya jadi dosen. Oke ya kita lanjutkan ya. Kalau Zaki kayaknya juga belum mengerjakan. Pesimis saya kalau Zaki. Belum kan? Oh belum. Oke kita akan mulai di penulisan artikel ya. Di penulisan artikel mohon dicermati banget-banget ya. Dicermati serius. Kalau tidak paham ditanyakan. Karena ini salah satu syarat kelulusan kalian itu harus submit artikel. Dan artikelnya meskipun belum accepted, tapi harus sudah submit. Kayaknya kalau untuk ambil ijazah harus ada LOE ya kayaknya. Ya meskipun kalian nanti submit di jurnal jelek gitu ya, dan nama Pak Agus dicantumkan juga di jurnal jelek itu ya. Jadi kredibilitas Pak Agus jadi turun kalau diajak mahasiswa nulis itu. Karena jurnal yang disubmit ini jurnal, aduh, tapi gimana lagi pertanggungjawaban Pak Agus sebagai dosen pembimbing ya tetap harus kalian masuk lumpur ya Pak Agus ikut-ikutan masuk lumpur gitu ya. Oke, kita mulai ya. Sudah siap? Kalau mau minum, minum dulu kalian, biar tidak stres ya. Oke, kita akan mulai ya. Sudah kelihatan? Ya. Ini Sudah, Pak. materi materi ini sudah Pak Agus sampaikan juga Pak Agus sampaikan di lab school dan di bentar, 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 bentar. Nah, di lab school dan di FGD dosen-dosen 13 Oktober Rabu 13 Agustus. Sudah pernah Pak Agus sampaikan ya, dosen-dosen. Jadi mudah-mudahan kalian tidak keberatan gitu ya. Biasanya disampaikan untuk dosen-dosen, tapi ini ilmu ini disampaikan untuk kalian, mudah-mudahan kalian kuat ya. Ya, kecuali kalau yang nggak kuat. Introduction. Introduction. Jurnal itu kan sebenarnya isinya ada berapa ya? Yang pertama judul, abstrak, keyword atau kata kunci ya. Itu yang utama. Saya ulang lagi ya. Jurnal itu isinya judul, nama penulis, afiliasi penulis, email penulis, kemudian abstrak, kemudian keyword, kemudian introduction ya, kemudian, nah, ada yang pakai literatur review, ada juga yang tidak. Tapi secara umum, jurnal itu memakai literatur review. Jadi introduction, literatur review, metodologi atau metode ya, kemudian result atau hasil,
kemudian discuss atau diskusi ya, kemudian conclusion atau kesimpulan. Nah, kita akan mulai dahulu di introduction. Kenapa judul abstrak dan sebagainya tidak Pak Agus sampaikan? Itu nanti di akhir ya. Karena biasanya Pak Agus memberikan abstrak, keyword, dan judul akhir itu setelah jurnal jadi. Setelah artikel jadi, maaf, bukan jurnal ya. Setelah artikel jadi. Nah, kita akan mulai dahulu. Nanti Pak Agus juga akan berikan contohnya dalam bahasa Indonesia ya, tidak dalam bahasa Inggris. Soalnya kalau yang sudah bahasa Inggris kalian juga akan mumet nanti ya. Kita akan mulai dengan yang contoh-contohnya dari yang Pak Agus buat dalam bahasa Indonesia ya. Pertama introduction. Introduction itu isinya apa? Terlihat ya Pandu ya? Terlihat, Pak. Oke. Apa yang harus kalian lakukan ketika menulis introduction? Yang pertama, sajikan latar belakang secara umum topik yang dibahas. Artinya begini, yang kalian ceritakan itu umum dulu, baru kemudian ke khusus, ya. Atau mudahnya adalah isu global dulu, baru nanti nasional. Nah, di bagian ini harus dilengkapi dengan data empiris, ya, kemudian tren laporan atau faktual. Nah, di introduction itu nanti ada Pak bagian-bagiannya. Bagian pertama itu paragraf 1-2 biasanya itu menceritakan hal umum dahulu. Baru paragraf kedua atau ketiga itu khusus. Kemudian paragraf selanjutnya itu riset gap ya, riset gap atau gap penelitian. Kemudian paragraf selanjutnya itu menyampaikan novelty penelitian atau kebaruan penelitian. Paragraf selanjutnya menyampaikan terkait kontribusi secara teoritis dan praktis. Ya, itu bagian introduction. Bagian introduction itu pertama paragraf 1-2 itu menyampaikan hal yang umum tentang topik yang kita tulis. Kalau kewirausahaan ya berarti topik tentang kewirausahaan secara umum ya. Baru kemudian fokus di Indonesia dan penelitian setting penelitian kita. Kemudian dilanjutkan dengan riset gap atau gap penelitian atau mudahnya adalah kita menampilkan penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita menyampaikan bahwa penelitian kita mengisi celah yang belum mereka teliti. Kemudian dilanjutkan dengan kontribusi teoritis dan praktis. Nah, contohnya seperti apa? Itu akan kita tunjukkan bareng-bareng. Tadi teorinya seperti itu, pendahuluan. Nah, sekarang kita akan tunjukkan contoh mudahnya ya. Nah, Pak, aku ulang lagi ya. Judul, judul ya, kemudian penulis, afiliasi, abstrak, ini ya abstrak, kemudian keyword, introduction. Nah, ini yang Pak Agus sebut tadi dengan sampaikan secara umum topik ini ya, atau umum dulu baru khusus. Karena meneliti tentang kewirausahaan, maka yang disampaikan adalah konteks umum tentang kewirausahaan saat ini. Misalnya ini highlightnya ya. Jadi tidak bisa tiba-tiba kalian sampaikan di sini langsung ke penelitian kalian. Misalnya SMA 60 adalah bla bla. Itu tidak akan diketahui editor. Sebaiknya jurnal Anda tidak usah disubmit di jurnal ini gitu ya. Editor akan menyampaikan seperti itu. Jadi sampaikan yang umum dulu ya, umum dalam konteks dunia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah orang dari berbagai mancanegara di dunia ini atau pembaca dari berbagai belahan dunia
ini ada ketertarikan dengan artikel kita. Kenapa? Karena kita juga tidak hanya ngomongin tentang konteks Indonesia, tapi kita ngomongin secara umum bahwa ini loh ada hal yang di Indonesia juga ada sesuai dengan konteks dunia gitu. Jadi di dalam introduction awal itu bahwa dalam konteks global dulu. Atau dalam artikel Pak Agus, bentar ya. Ini contoh yang skripsi. Kemudian Pak Agus akan berikan contoh yang artikel Pak Agus yang dari penelitian Pak Agus. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Sudah, ya, Pak. sudah ya. Nah, ini mungkin kalian kemarin mendapat kuesioner dari Pak Agus ya, mungkin Jaki yang nyebar ya. Ini menjadi artikel ini, ya, menjadi ini ya. Jadi Pak Agus meliti ini menjadi artikel ini. Jadi penggunaan ChatGPT untuk intensi technopreneurship ya, from digital entrepreneurship education to technopreneurship behavior ya. Nah, Pak Agus karena yang dipakai itu ChatGPT, Pak Agus integrate ini ya, tam dan UTAUT. Nah, ini sama. Pak Agus menyampaikan, nah ini malah dua paragraf ya. Dua paragraf itu Pak Agus sampaikan dalam konteks global banget ya. Mulai dari karena Pak Agus pakai ChatGPT kan, Pak Agus mau meneliti ChatGPT, maka yang Pak Agus sampaikan adalah ini ya, kewirausahaan digital ini ya. Tetap ngomongin, baru Pak Agus ngomongin tentang ini, bahwa ChatGPT itu ternyata juga memperkuat intensi technopreneurship, kewirausahaan di bidang teknologi gitu ya. Temuan empiris menunjukkan bahwa penggunaan ChatGPT memberi dampak signifikan. Jadi Pak Agus biasanya membuat dalam bahasa Indonesia dulu seperti ini bagus ya, baru di Pak Agus translate dalam bahasa Inggris. Pak Agus tidak akan menyampaikan yang bahasa Inggris ya, yang ini aja ya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi ngomongin tentang umum dulu. Sebenarnya kalau skripsi kalian itu di pendahuluannya juga sudah bagus ya, itu sebenarnya pendahuluan bisa dimasukkan di sini di dua paragraf ini sebenarnya ya. Kalau bab satu kalian itu sudah bagus, sebenarnya bisa dimasukkan di dua paragraf ini. Kemudian ini bagian bab dua ini bisa dimasukkan di sini. Ya. Nah, ini Pak Agus menyampaikan di bagian introduction-nya ini, bagian awal ini ngomongin umum dulu ya, baru kemudian ngomongin khusus ya, khusus terkait pembelajaran kewirausahaan menggunakan ChatGPT, penelitian-penelitiannya. Nah, ini Pak Agus menyampaikan riset gap ya, atau celah penelitian. Ini ya, sebagian besar riset ChatGPT ini masih terfokus pada ini. Caranya bagaimana? Ada cara mudah, ada cara yang standar. Saya tidak akan mengajarkan cara yang mudah, karena kalian pasti akan menggunakan cara yang mudah. Pak Agus akan mempergunakan cara yang standar ya. Cara yang standar ini, kalian mengumpulkan penelitian-penelitian tentang tema kalian, kemudian kalian cari kekurangannya di mana. Nah, ini Pak Agus mengumpulkan studi tentang penggunaan ChatGPT ya. Kemudian Pak Agus memberikan kekurangannya di sini. Sebagian besar riset tentang ChatGPT saat ini masih fokus pada aspek kesadaran penerimaan dan niat penggunaan berdasarkan TAM dan UTAUT. Misalnya ini yang digunakan oleh ini.
Nah, kemudian Pak Agus ngomongin lagi, sayangnya ya, sayangnya belum banyak yang secara mendalam mengkaji pengaruh pendidikan terhadap perilaku technopreneurship. Nah, sebagian besar penelitian itu hanya ngomongin ini ya. Sebagian besar penelitian tentang ChatGPT hanya ngomongin tentang ini. Kemudian ini ya, sayangnya belum banyak yang secara mendalam mengkaji terkait ini ya. Terus ini riset gap lagi, penelitian terbaru cenderung berhenti pada tingkat penerimaan tanpa menjelaskan bagaimana bla 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 sampai sini. Mudah-mudahan nyambung ya kalian ya, mudah-mudahan. Tapi sengaja Pak Agus memberikan yang berat biar kalau kalian lanjut S2, S3 gampang gitu ya. Atau paling tidak artikel kalian tidak merengek-rengek ke editor. Apakah ada slot untuk artikel saya gitu ya. Ini penelitian terbaru cenderung berhenti pada tingkat penerimaan tanpa menjelaskan. Nah, ini intinya risetnya ya. Kemudian beberapa artikel juga menyoroti bahwa generator AI dapat memperkuat. Nah, ini. Beberapa penelitian, ini gapnya ini. Beberapa artikel juga menyoroti dapat memperkuat dan akan tetapi pengukuran perilaku pasca penggunaan masih jarang dilakukan. Nah, ini misalnya penelitian yang dilakukan oleh Pak Agus, Zulfikar, dan sebagainya. Dengan demikian, nah ini state of the art-nya ini, atau pernyataan kebaruan kita. Dengan demikian, masih diperlukan studi empiris untuk menguji hubungan kausal antara pendidikan. Nah, ini kan sebenarnya judul skripsinya kan di sini ya sebenarnya. Dengan demikian, masih diperlukan studi empiris untuk menguji hubungan kausal antara pendidikan kewirausahaan digital dengan adopsi dan perilaku teknopreneurship. Nah, paragraf selanjutnya ini menyampaikan kontribusi ya. Kontribusi itu harus ada dua minimal. Yang pertama, teoritis dan praktis. Nah, karena kita tadi memakai dua teori misalnya, maka jelas penelitian ini berkontribusi secara teoritis ya. Pertama dalam kerangka UTAUT tadi ya. Kemudian praktisnya ini ya, studi praktisnya, kontribusi praktisnya, studi ini memberikan arahan dalam perencanaan kurikulum kewirausahaan digital dengan mengintegrasikan ChatGPT. Nah, di bagian tadi yang skripsi, kalau ini kan studinya Pak Agus ya. Pak Agus akan menyampaikan yang skripsi tadi ya. Akan menyampaikan yang skripsi tadi, gimana menyampaikan bagian eh, introductionnya sampai dengan novelty dan sebagainya. Sama, dimulai dari hal yang umum. Kewirausahaan bla bla. Selain itu kewirausahaan jadi salah satu poin penting pembangunan ekonomi. Kemudian masuk ke Indonesia karena khusus kan. Nah, ini sebagai negara berkembang, Indonesia terus dorong peran kewirausahaan. Nah, nanti ini juga bisa dipakai untuk hasil atau analisis kritis di bagian pembahasan. Kemudian ini khusus di Indonesia ya. Tadi yang awal umum, ya, yang bagian ini umum, dunia, ini khusus di Indonesia. Kenapa kaum muda dijelaskan? Karena yang diteliti sampelnya adalah kaum muda ya, Gen Z ya. Nah, nah ini riset gapnya ini. Riset gapnya di sini. Pak Agus highlight ya. Nah, ini kontribusinya di sini. Ya karena skripsi, maka tidak sepanjang hasil penelitian Pak Agus tadi ya, kontribusi dan sebagainya.
Itu sudah bagian pendahuluan. Saya kira ini dulu karena bagian pendahuluan ini menjadi bagian penting artikel itu akan dilirik oleh editor jurnal atau tidak. Bagian pendahuluan juga menjadi menjadi indikator penulisnya pinter apa tidak. Bagian pendahuluan tadi introduction juga menunjukkan penulisnya itu paham penelitian atau tidak. Menunjukkan kapasitas penulisnya itu ngerti nggak dengan yang dia teliti. Maka reviewer itu biasanya akan melihat artikel tidak dari secara keseluruhan. Untuk seleksi awal itu mereka akan melihat judul ya, abstrak, kemudian introduction. Mereka tidak akan melihat ke dalam-dalam. Maka cara kita agar menarik hati editor jurnal dengan menyajikan pendahuluan dengan baik, dengan kuat ya, dan tentu saja menarik. Nah, tadi di bagian pendahuluan sudah Pak Agus sampaikan apa saja isinya. Yang pertama bagian paragraf pertama itu harus ngomongin tentang khusus umum dulu ya. Umum dalam arti konteks umum terkait tema yang kita teliti. Misalnya kalau pembelajaran ya berarti pembelajaran di dunia ini seperti apa ya. Kemudian khusus berarti ke lingkup penelitian kita. Misalnya penelitian kita mengkaji tentang hasil belajar. Maka fokusnya ke hasil belajar. Kemudian setelah itu paragraf selanjutnya ngomongin tentang riset gap. Riset gap itu artinya kesenjangan penelitian terdahulu dengan penelitian kita. Atau yang paling mudah adalah penelitian terdahulu itu belum membahas tentang yang kita bahas. Intinya itu. Maka disebut juga riset gap. Saya ulang lagi, riset gap itu intinya penelitian terdahulu itu atau jurnal-jurnal, artikel yang membahas tema kita yang sudah dipublish itu belum membahas yang kita bahas. Nah, untuk mendapatkan itu bagaimana caranya? Ya berarti kita harus mengumpulkan artikel yang relevan dengan penelitian kita, kemudian kita mapping ya, kita mapping. Sebenarnya mappingnya bisa kita lihat dulu, bisa kita lihat dari bagian abstrak. Atau paling mudah, Pak Agus tadi sudah ngomong ya, Pak Agus sudah ngomong kan tadi, yang paling mudah, tapi jangan dilakukan karena akan ketahuan dari bahasanya. Kalian kumpulkan semua abstrak jurnal yang eh, kalian kumpulkan semua abstrak artikel yang relevan dengan penelitian kalian, abstraknya dikumpulkan dalam beberapa lembar itu, kemudian upload di ChatGPT. Kemudian perintahkan, tolong ya, tolong uraikan gap dari penelitian ini sesuai dengan penelitian saya. Akan muncul gapnya kekurangan dari penelitian itu. Tapi itu jangan dilakukan kecuali kalian bisa memparafrase sendiri. Karena pasti akan ketahuan, apalagi kalau Pak Agus nanti yang melihat. Karena ketahuan bahasa AI-nya. Nah, kalian bisa mempergunakan itu, kemudian nanti diparafrase. Bahasanya dirubah. Jadi untuk menemukan gap-nya tadi, kumpulkan semua artikel yang relevan dengan penelitian kalian, kemudian abstraknya dijadikan dalam satu lembar, semua abstrak ya, semua abstrak penelitian itu dikumpulkan di situ, kemudian file itu diupload di ChatGPT, prompt-nya tadi, tolong uraikan gap penelitian-penelitian ini dibandingkan dengan penelitian saya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Saya yakin kalian tidak paham. Kalau diam itu ada dua kemungkinan, malas bertanya atau memang cuek. Karena yakin kalian tidak paham tadi. Kalau paham kalian sudah lulus S3. Oke, silakan makanya makanya kalian harus bertanya. Silakan bertanya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada berarti kalian sudah paham. Ketemu saya di skripsi nanti. Saya catat nama-namanya yang ada di kelas ini. Kebetulan saya pengujinya, ya tunggu pembalasannya. Makanya tanyakan di sini. Silakan Kaila kalau mau bertanya. Bapak, saya mau tanya, Oke, Aura. kalau Jujur. di penulisan artikel tuh untuk bagian introduction itu ada kayak maksimal kata atau maksimal halaman gitu nggak sih, Pak? Karena kan kalau di proposal kemarin kita buat, Bu Alifa itu minta maksimal itu ada di 12 halaman ya, Pak. Kalau di artikel sendiri gimana, Pak? Terima kasih. Kalau di artikel itu biasanya
nggak ada aturan yang baku. Yang jelas proporsi dari introduction itu dia 20% dari total, 20% dari ini, 20% dari seluruh artikel. Kan seluruh artikel itu ada literatur review ya. Ya paling paling banyak kalau ini kan hanya satu berapa paragraf ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Minimal 8 paragraf minimal kalau di artikel itu. Yang penting poin-poinnya tadi ya, poin-poinnya umum khusus, kemudian ada novelty, gapnya ya, gapnya ini, kemudian novelty-nya itu harus ada ya. Tapi yang paling penting sebenarnya di bagian ini ya, introduction-nya ini ya, di bagian awal itu, karena menunjukkan, nah ini juga bisa digunakan nanti untuk pembahasan, gitu ya. Oke, ada lagi selain Azura? Masa pertanyaannya hanya seperti itu? Tidak. Bagaimana sih Pak, biar kita bisa paham, membuat pendahuluan yang baik itu? Pandu, mau bertanya, Du? Sudah Belum tahu paham? Pak, mau tanya Pak. Dibilang Sudah paham paham, ya? enggak sih Hah? Pak, belum sih Pak. Belum. Ya kalau sudah paham ya silakan bertanya. Satria, silakan bertanya, Wak. Ya. Oh, Isna ini dulu. Silakan Isna ini. Izin bertanya, Pak. Kan Mm-mm. tadi kalau misalnya di introduction itu dari masalah umum ke khusus. Misalnya masalah umum, Darat topik umum bukan ya, masalah. ya topik umum. Misalnya akan meneliti pembelajaran ya, Pak. Terus masalah, Pembelajaran. Nah, ya, berarti ngomongin perkembangan pembelajaran di abad 21. ya. Nah, Ngomongin itu dulu. kalau Mm-mm. misalnya di khususnya itu harus kayak di membahas satu sekolah. Kan misalnya riset ya, Pak. Variabelmu tentang apa? Kemarin saya bikinnya tentang deep learning, Pak. Ya, deep learning berarti. Ngomongin tentang pembelajaran umum baru mengkerucut ke deep learning ya. Deep learning. Ya, tidak usah disampaikan bahwa penelitian ini di kampung mana itu nggak usah. Variabelum kan deep learning. Iya, Berarti itu Pak. aja yang dibahas. Bahas bagian, kemudian berarti riset gapnya ya berarti ngomongin penelitian tentang deep learning kan, Hilya ya. Betul ya? Iya, Pak. Iya. Terus kontribusi penelitianmu apa? Novelty-nya apa? Eh, saya judulnya itu Ya. hubungan motivasi belajar dengan pendekatan deep learning pada siswa SMA dalam implementasi kurikulum Merdeka. Hubungan, Hubungan motivasi belajar dengan pendekatan deep learning pada siswa SMA dalam implementasi kurikulum Merdeka. hubungan atau pengaruh? Judulnya hubungan. Hubungan berarti tidak nguji berarti. Ya hanya berhubungan gitu aja. Nah, iya, iya Berarti hanya Pak. Jadi, korelasi gitu ya. iya Pak. Berarti direvisi dulu aja ya Pak. Ya kalau itu berarti nggak nguji. Kalau kalau pengaruh itu berarti kan sudah berhubungan. Mungkin faktor determinan gitu aja ya lebih bagus. Ditambahin Faktor variabel moderasi mungkin ya Pak. apa moderasi? Moderasi apa sih? Moderasi berarti memperkuat atau memperlemah kan? Kalau mediasi itu perantara. Nah, kamu perantara atau mediasi? Apa moderasi? Moderasi. Berarti Memperkuat berarti. mediasi deh. Yang Nah, itu harus hubungan ya Pak. jelas. Moderasi itu. Nah, ini Pak Agus contohkan. Pak Agus contohkan. Biar paham moderasi mediasi. Terlihat ya, Isna ini ya. Terlihat Iya kan Pak, Isna ini? terlihat. Nah, kalau ini ekonomi literasi ke intensi, kemudian ada di tengah ini, ya ini. Ini berarti mediasi. Tapi kalau dia ini misalnya, ini ada saya copy ya. Jadi contoh. Nah, misalnya
ini di sini ya, ini ke sini, kemudian ini ada variabel ya, misalnya ini variabel. Misalnya seperti ini letaknya di sini ya. Ini misalnya kalau seperti ini berarti moderasi. Kalau yang bawah ini mediasi, yang ini, kalau yang ini moderasi. Jadi misalnya ini software itu ya. Software memoderasi pengaruh ekonomi literasi terhadap use of social media. Ya. Jadi software ini memperkuat atau memperlemah pengaruh ekonomi literasi terhadap penggunaan sosial media. Nah, Isna ini yang mana? Yang ini moderasi. Kalau yang bawah ini mediasi. Isna ini yang mana? Mediasi, Pak. Mediasi, oke. Clear ya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi intinya apa tadi? Pertanyaannya apa intinya? Ya, tadi saya bingungnya kan kalau misalnya kemarin itu saya di bagian bab 1 nampilin hasil prariset, tapi prarisetnya itu Lah kalau artikel ya jangan ngomongin prariset lah itu opo gitu ya, ya. Pak. Kalau Secara kalau berarti skripsi ya. ya, Pak. Terima kasih. Ingat, kalau artikel itu jangan nampilin prariset. Prariset itu nanti digunakan untuk yang positif-positif digunakan untuk analisis kritis penelitian. Ada di bab berapa Isna ini? Berarti jangan di mute dulu. Di bab 2, bab berapa berarti tadi? Pembahasannya di bab 5. Bab 4, bab 5 kan kesimpulan. Eh, Jadi Pak Agus ulang lagi, prasurvei itu yang dikaji jangan hanya yang negatif, tapi juga yang positif. Karena yang positif itu nanti sebagai pendukung di hasil penelitian kalian, terutama di bagian analisis kritis. Itu ya, jelas? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Oke, Pandu, silakan Pandu. Akhirnya bertanya juga ya dulu ya. Kamu itu pinter tapi kok nggak mau bertanya nih. Oh, Bapak ya. Oh, tadi kan untuk di latar belakang awalnya dimulai Suaramu dari kok jelas itu. kedengar nggak Pak? Nah, ini bagus. Ya, eh, tadi kan untuk di latar belakang itu kan awalnya harus pembahasan topik secara umum ya Pak. Nah ini kalau secara Nah, umum ini apakah harus dimulai tadi pembahasan dalam skala internasional atau boleh umum skalanya nasional gitu Pak? Terus untuk yang khusus ini apakah langsung merujuk pada populasi yang kita teliti atau khusus dalam arti kita membahas variabel Y-nya ini sama kenyataan di lingkungan sekitar aja gitu Pak? Eh, gitu sih Pak kurang lebih. ya, yang pertama harus dikaitkan dengan internasional berarti itu. Misalnya kamu neliti tentang apa, Ndu? Nah, ini Pak, tadi kan sebenarnya sempat disanggah juga sama penjelasan Bapak sebelumnya, yang mana saya kan judulnya itu pengaruh literasi finansial, persepsi risiko, dan media informasi terhadap minat investasi. Nah, Cuma minat itu saya, nggak ada minat. saya ya, cuma saya pakai teorinya TPB sih Pak. Terus, jadi lumayan shock juga tadi sebenarnya dengernya. Tapi Heeh, sebenarnya dari artikel yang saya ambil, terutama yang internasional, memang bahasnya dia intensi sih Pak. Cuma heeh, kalau yang dari intensitas. yang jurnal nasional, kebanyakan dia nyebutnya minat, jadi Nah, ya itu saya yang bingung keliru. antara kedua. Makanya jangan ikut-ikutan. Dan itu pun terbitnya di jurnal nasional kan, biasa kan? Iya, apa Iya, saya kurang tahu juga eh, iya. Karena sisa orang berapa. Indonesia itu kalau mau menjebloskan bahwa dia salah, itu harus dibawa ke level internasional. Karena ngotot, ya minat itu sama dengan niat. Memang kalau pandu sholat itu minat sholat gitu ya? Enggak kan? Niat Iya Pak, sholat kan? Iya iya kan, Du? Pak, iya Pak.
Ya nggak ada. Saya berminat sholat, ya nggak ada kan. Saya berniat untuk sholat. Karena niat itu lebih tinggi nilainya daripada minat. Makanya itu intensi namanya. Gitu, Ndu. Berarti literasi literasi apa, Ndu tadi? Literasi finansial, Pak. Literasi Nah, keuangan. literasi finansial keuangan ya. Iya, iya, Pak. Eh, Data primer berarti, Ndu. Iya, saya data primer, Pak. Kenapa kamu nggak data sekunder, Ndu? Aku kok dulu persepsiku kamu seneng data sekunder itu ya, kayak Provario itu. Enggak, Ah, kamu lebih ke nggak tahu sih, primer. Pak. Pengen Hah? nyoba aja, Pak. Ya, nyoba ya. Enggak, aku itu dulu Pak Agus mempersepsikan Pandu itu seneng dengan data-data sekunder gitu ya. Karena waktu di awal di statistik ya kayaknya. Pandu pakai PLS juga ya waktu itu. Tapi kan paham juga di ini kan di Stata ya waktu itu ya. Stata waktu itu juga paham gitu ya. Tapi ini mulai primer tuh. Nggak apa-apa sih sebenarnya kalau kamu nanti terbiasa primer dan sekunder itu nanti kamu nggak akan bingung model penelitian apapun gitu. Kadang-kadang yang terbiasa data panel itu akan bingung ketika data primer. Karena data panel dan sebagainya kan kalian tidak membuat indikator kan? Karena kalian tinggal ambil ambil data, kemudian diolah dengan prosedur yang sudah ada di software itu, ya. Kalau Stata berarti prosedurnya adalah ini bla bla kan? Kalian tidak mencoba membuat instrumen, ya kan, Du ya? Kalau data primer, kalian harus membuat instrumen, ketemu survei, ya. Dan kalau Pak Agus itu senangnya memang data primer karena berhubungan langsung dengan manusia yang kita teliti, gitu ya. Dan kita tahu gitu ya. Apalagi kalau sebenarnya kalau waktu kuliah itu lama dan kita konsisten, itu sebenarnya akan lebih bagus kalau penelitian itu kualitatif. Karena kita bisa menggali benar-benar data di lapangan. Cuma cuma saya yakin kalian tidak akan konsisten dengan kuliahnya, ya, tidak akan konsisten benar-benar neliti di lapangan, wawancara, kemudian coding data, wawancara menemui ini. Saya yakin kalian tidak akan telaten. Makanya saya merekomendasikan saja penelitian kuanti saja, gitu kan. Tapi juga tidak melarang kalian untuk kuali. Asal apa? Asal konsisten tadi, waktunya benar-benar dipergunakan untuk menggali data di lapangan. Jadi kembali ke Pandu tadi, yang disampaikan adalah finansial literasi secara umum. Di dunia ini ngapain topik tentang finansial literasi itu apakah masih menarik atau tidak sih, gitu kan? Siapa saja yang sudah meneliti tentang finansial literasi itu siapa saja, gitu kan? Minat investasi tadi, Pak. Cuman, Oh, niat iya, investasi tuh. kayak mau saya revisi lagi sih, Pak. Jadi niat, Pak, buat Niat investasi itu, isinya. iya Pak Agus juga ada artikel ini tuh tentang niat investasi syariah. Udah sudah Pak Agus sudah ini sudah ntar ya Pak Agus masih bentar Pak Agus. Hmm, Bentar ya Pak Agus ada contoh mana ya sebentar. Nah ini Pak Agus juga meneliti tentang ini dulu. Mungkin ada kemiripan dengan Mundu. Apakah terlihat? Sudah terlihat? Terlihat, Pak. Indu, Iya, bagaimana Pak. finansial literasi mempengaruhi intensi berwirausaha Muslim? Variabelnya ini Islamic
value for entrepreneurship, Islamic financial literacy, kemudian perceived social support, ya, dan Islamic entrepreneurship intention. Ya. Ini financial literasi. Di situ juga ada di financial literasi itu ternyata ada terkait investasi juga nih. Nah, ini salah satu indikatornya. Pak Agus sudah menemukan indikator-indikatornya ini, kuesionernya ya. Nah, ini terkait juga dengan investasi. Sama yang dikaji juga umum juga, Ndu. Nih, di halaman pertama ini. Kajian tentang literasi keuangan dan ekonomi kaitannya dengan kewirausahaan berkembang sangat signifikan. Pengetahuan dan keterampilan bagaimana mengakses aneka sumber daya keuangan memungkinkan pelaku usaha untuk berinvestasi secara strategis guna mendapat keunggulan kompetitif. Baru ngomongin ke umum. Silakan direvisi dulu, berarti. Jangan minat ya, Iya, Pak. niat. Daripada diketawain di jurnal internasional nanti. Yang minat-minat itu sepertinya terbitnya di jurnal-jurnal yang Sinta 6 atau belum bersinta gitu. Karena dosen-dosen mereka sudah ngomongin bukan 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 minat tapi niat. Karena niat itu intensi, minat itu interest, ya, interest. Nah, TPP kan tidak ngomongin interest ya, tapi ngomonginnya tentang apa, Ndu? Intensi, Intensi Pak. kan? Oke. Selain Pandu ada yang lain? Masih ada 15 menit. Mutia, silakan Mutia tadi melambaikan tangan. Zaki juga mau bertanya, boleh Ki, kamu wirausaha terus tapi nggak pernah. Sebenarnya saya juga mau nanya sih Pak, tapi terasa terasa janggal pertanyaan saya. Saya pengen nanya Ber- Pak, Oh, masa kan masa bertanya janggal emang Pak Agus pernah mematahkan pertanyaan kalian? Kayaknya kalian itu takut bahasa Pak Agus. Ini Pak Agus pernah makan kalian gitu ya? Kayaknya belum pernah gitu. Ya Dias ini orangnya kemana? Udah kabur kemana itu? Dias Sabita ini. Ada Pak, ada saya. Oh, gimana Ki? Tanya dulu Yakin nanti habis ini kan ya. penelitian saya medlit yang sekarang itu kan ini ya Pak, pakai datanya primer. Cuman Heeh. saya udah ngembangin instrumennya sih pertanyaan-pertanyaannya yang buat skala line artnya. Cuman pas dimasukin teknik analisis datanya, itu kan saya make dari GPT-nya tuh ngesaraninnya MRI ya Pak ya. Jadi malah linear berganda gitu Pak. Jadi bingung. Ya Jadi promnya keliru kayak berarti promo promo yang ngomonginnya oh ya iya, analisis mempergunakan SAM-PLS atau AMOS gitu. Promo oke keliru. Pak. ChatGPT kan netral sesuai promnya orang. Suruh nembak ya dia nembak. Oke, berarti tadi saya benerin deh Pak di teknik analisis data saya. Ya, ingat ya, jangan main-main dengan Pak Agus terkait ChatGPT. Pak Agus sudah tahu keborokan ChatGPT. Ya, boleh pakai, tapi nanti diparafrase itu aja sih. Dan Pak Agus bisa mendeteksi kalau menggunakan ChatGPT karena ada softwarenya. Meskipun di apa di Instagram, di TikTok itu cara lolos detektor AI gitu kan, tetap ketahuan. Jadi mending kalian ambil ChatGPT, kemudian diparafrase. Parafrase itu dibahasakan ulang gitu loh. Ambil intisarinya, kemudian susun pakai bahasa kalian. Gitu, intinya itu. Itu ya Jaki ya. Siap. Mutia, silakan Mutia. Saya nggak ada yang mau ditanyakan, Pak. Sudah jelas. Silakan Mut. Kelas ini tuh kelasnya Pandu, kelasnya Zaki itu kayak sama Pak Agus takut banget. Atau memang nggak suka diajar Pak Agus atau gimana? Perasaan Pak Agus dari dulu ngomel-ngomel, kalian udah paham Pak Agus nggak ngomel beneran gitu ya. Silakan Anu Mutia.
Belum ada pertanyaan, Pak. Oh, berarti SOK ya, sudah paham berarti kalian. Berarti just ya, udah pada paham semua. Satria nggak ada pertanyaan? Masih belum ada yang ditanyakan, Pak. Karena bingung juga apa yang ditanyain. Zulfikar, Zulfikri deh, Zulfikri. Saya juga tidak ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Belum ada. Belum adanya itu bingung atau memang udah paham gitu loh. Masih Apa bingung. apa terlalu terlalu tinggi Pak Agus menyampaikannya? Kayaknya enggak ya, kalian tinggi-tinggi kok. Kecuali yang ada enggak yang dari Tambun nih? Ada yang dari Tambun sama dengan Pak Agus. Pak Agus kan dari Tambun. Kalau yang dari Tambun kan mikir macetnya sehingga tidak sempat untuk mikir artikelnya gitu ya. Bukan rasis ya, hanya bercanda ya. Okta, ada pertanyaan Okta? Okta Roma, Enggak, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada pertanyaan. udah paham berarti? Aku tuh khawatir loh. Kalian tuh nggak bertanya itu tidak paham atau sudah paham. Kalau tidak paham, tanyakan. Mumpung Pak Agus masih menyampaikan di sini. Karena kalian ngomongin kalian tidak bertanya, itu ketemunya juga Pak Agus nanti di sidang skripsi, artikel dan sebagainya. Nah, ayo, Jennifer, kamu pernah jadi PJ-nya Pak Agus kan? Silahkan bertanya. Ini PJ-nya Pak Agus siapa yang sekarang ini? Yang sekarang siapa? Ririn sama saya, Pak. Nah, Melia sama Sama Ririn, Pak. Ririn mana orangnya? Ririn mana Rin? Ya, Pak. Cuma yang satunya nge-freeze, Pak. Ini kayaknya Amelia dan Ririn ini, gantian ya. Yang sekarang saya PJ-nya Pak Agus. Biar dapat nilai cuma-cuma gitu. Oh ya Mel ya. Kan udah pada ketahui ya. Udah bukan rahasia umum lagi kalau PJ-nya Pak Agus itu jalan tol gitu ya. Oke, silakan Jennifer. Jangan aura Azura terus. Yang lain. Bapak saya bukan mau nanya. Oh, mau mengkritik. Enggak. Kan tadi Bapak bilang kalau minggu depan itu bahas apa namanya bab 4-nya Pak saya. Agus dulu. Pak Agus dulu kan belum siap. Oh, iya. Nah, tapi kayak saya belum siap deh, Pak. Saya lupa kalau saya tuh pakai data primer dan kemarin samplingnya itu jumlahnya 375. Jadi Banyak kayaknya banget. Kenapa? Harus sebanyak itu. karena saya nelitinya kan ini, Pak, apa fresh graduate di UNJ ya, Pak. Saya ngambilnya cuma tahun 2025, tapi ternyata tahun Kan 2025 pakai masih sampel, banyak. pakai rumus sampelnya Zura. Iya, Pak. Nah, itu Kamu pakai rumus apa? Slovin, Pak. Tadi baru Bapak kasih tahu. Lah, Iya, tadi saya baru Bapak kasih tahu kan kalau Slovin tuh Masya masih Allah. diperdebatkan. Slovin itu diperdebatkan apalagi yang uji Prof. Sapar dikritik habis itu. Nah, iya, Slovin Pak. itu Saya masih di nggak tahu. hmm. Soalnya yang lain juga banyak, Pak, Ferdinand, yang pakai Slovin. Ferdinand zaman Ferdinand atau Yamane itu. Cari Oh, Ferdinand, Yaman nih, Yaman nih. Yamane. Yamane ketemu berapa kamu? Itu 375, Pak. Dari Berapa lima persen ribu kamu? dari 5.108 5.400 5.149 populasi Populasinya di mana? di UNJ, fresh graduate di UNJ yang lulus di tahun 2025. Ya Fakultas Ekonomi aja disempitkan. Oke, oke ya, Pak. Emang Ya, Pak. kamu punya waktu, punya dana untuk mewawancarai sebanyak itu. Kamu udah jadi miliarder sekarang. Amin, Pak. Iya, maksudnya yang mau kamu teliti itu apa? Dan bisa diwakili oleh FEB kan sebenarnya. Bisa, Fresh Pak. graduate-nya FEB bisa kan? Bisa, Pak. Karena FEB kan juga menonjol kan di UNC ya. Iya, soalnya kalau mau meneliti jeleknya itu bisa di fakultas lain misalnya. Yang lulusnya, kalau FEB alhamdulillah kan sekarang lulusnya cepat-cepat ya, bagus-bagus itu. Pakai rumusnya Yamane atau Ferdinand. Terus populasinya fresh graduate FEB tahun 2002 berapa? Yang katanya 25. Rossi itu 2000 2000 berapa itu? 2025, Pak. 2025. Itu berarti wisudanya kan hari ini sama kemarin kan? Iya, sama Nah, bulan itu. April. Berarti Azura sekarang harus ke ini, harus ke GOR.
Iya, Pak. Harus ke core, nge-share kuesioner. Oke, ada lagi. Tadi si Mutia tadi sudah. Oh, Jennifer. Jennifer pernah dari PJ-nya Pak Agus harus bertanya. Kurang 5 menit lagi. Saya mau bertanya Pak, kemarin kan Boleh. eh Bu Alifa kan suruhnya pakai rumus Lovin. Nah, itu harus apa? 5% ya. Nah, karena saya pakai generasi Z di DKI Jakarta itu kan Jangan slopin. Jangan slopin. Bilang ke iya. Bu Alifah, slopin itu banyak dikritisi, Bu. Pak Agus yang bilang gitu. Nah, kalau misalnya saya mau ganti ke Yamane atau ke Ferdinand itu ada misalnya berapa persen gitu, Pak? Lah, signifikansimu mau berapa persen? Kamu bisa pakai 5% atau 1%. Kalau ilmu sosial itu biasanya 5% signifikansinya. Berarti kan tinggal masukin rumus 5%. Kayaknya Pak Agus pernah nyampaikan di sini atau bukan ya? Bukan ya berarti. Ya udahlah, nanti di rumusnya itu dipakai. Oke, kalau tidak ada saya kira cukup ya. Gini rekan-rekan, Slovin itu tidak dilarang, tapi tidak dianjurkan karena masih menimbulkan kontroversi, gitu ya. Jadi mending make yang tidak ada kontroversi, kayak Ferdinand, Yamane, atau kalau si Evilia tadi itu dia pakai rumusnya ini. Tan. Mana ya tadi ya. Nah, Nvidia itu pakai rumusnya. Nah, ini dia pakai rumusnya ini, rekan-rekan. Ini boleh di jurnal internasional boleh. Nah, ini dia pakai rumusnya John 199. Populasi 0 sampai 100, sampel yang dipakai itu 100%. Populasi 101 sampai 1000 itu 10%. Nah, kamu juga boleh pakai ini ya, pakai zamannya juga boleh, pakai Ferdinand juga boleh. Itu ya, Jennifer. Junever kok ya, bukan Jennifer. Oh, toh, panggilanmu apa, Jun? Jun Chef ya. Junet. Oh, saya kira Chef June. Junat. Oh, Junet. Junef. June, Pak. Jun. June. Oh, Jun, gitu ya. Oke, Jun. Jun Tutris Huta Barat. Oh, Jun itu. Oke, satu lagi sebelum ditutup. Haidar. Muhammad Haidar, silakan. Saya nggak ada yang ditanyakan, Pak. Boro-boro mau bertanya, mau paham aja enggak. Silakan, Haidar. Eh, Kalau dari saya, mungkin tadi kan Bapak sempat bilang tentang chat GPT gitu ya, Pak. Saya Heeh, pernah lihat di Instagram gitu, kalau misal kayak ada orang nih, dia nulis secara manual gitu di Word tanpa heeh. AI, tapi pas di detektor AI-nya malah 80% gitu, Pak. Iya, Nah, karena itu gimana tuh, Pak? zaman sekarang itu semakin kita meneliti ilmiah banget, itu dianggap mesin. Maka ya bahasanya tadi diparafrase dengan bahasamu sendiri. Bukan berarti saya minta untuk pakai ChatGPT biar tidak terdeteksi AI, gitu. Justru harus diparafrase dengan bahasamu sendiri. Oke, Ya, baik, Pak. heeh. Ya saya tidak melarang kalian menggunakan ChatGPT karena kalau dosen melarang penggunaan ChatGPT itu dia ya tidak mau adaptasi dengan teknologi. Cuma kalian harus pertama menghindari plagiarisme. Yang kedua, logika yang dibangun adalah logika yang kuat. Jadi ketika kalian ngeprom, kalian meminta ChatGPT mengolah, itu kalian paham gitu loh. Gitu loh Jennifer, bukan asal prom gitu ya. Buatkan gitu kan. Nanti yang keluar juga dan itu ketahuan loh kalau kalian mempergunakan bahasa AI itu.
bahasanya gimana, gimana itu ketahuan. Salah satunya ada garis panjang. Ada yang harusnya dijelaskan 2 kalimat, dia menjelaskan 4 sampai 5 kalimat gitu ya. Kalau manusia biasa itu misalnya gini, Pandu anak yang baik hati dan dermawan. Itu manusia biasa, bahasa manusia. Bahasa ChatGPT, Pandu adalah anak yang baik hati dan dermawan karena tidak satu pun orang yang dekat bersamanya akan merasakan kekurangan. Paham nggak dari bahasa tadi? Nah, bahasa ChatGPT begitu. Oke, kalau nggak ada, silakan. Saya kira cukup. Isna ini kayaknya kita ini terus ya. Amel ya. Ininya PJ-nya Pak Kus Amel ya. Oh, Amel. Iya, Pak. Ya, Sama ya. Ririn juga. Jadi jadi gini Mel, sama Bu Alifa sudah pertemuan online offline belum? Sudah, Pak. Jangan di mute dulu, jangan di mute biar Pak Agus Sudah, bisa Pak. komunikasi. Berapa kali? Eh, 4 sampai 5 kali. Oke, berarti dengan Pak Agus nanti 2 kali pertemuan itu untuk praktisi mengajar, sisanya dengan Pak Agus online ya. Nanti kalau ada waktu ya offline gitu ya. Tapi kan kalian udah pernah ketemu Pak Agus, jadi kayaknya nggak perlu offline ya. Itu ya. Terus Bapak, maaf. Izin bertanya, untuk praktisi mengajarnya itu berarti saya konfirmasi ke Bu Alifah, iya, ya, Pak? biasanya digabung dengan kelasnya Bu Yeti juga nanti. Digabung kan Pak Agus ada 3 kelas ya kayaknya ya. Yang bersama Bu Alifa sama Bu Yeti 2 kelas juga. Satunya sama siapa ya? Kan angkatan kalian ada 3 kelas ya? Heeh, heeh, Mel. Angkatan kalian Iya, tuh ada Pak. 3 kelas. Heeh, kan? Iya, ada 3 kelas. Mm-mm. Berarti oh, dengan Bu Yeti 2 kelas, dengan Bu Alifa 1 kelas. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan. Tadi introduction, minggu depan kita akan lanjut ke literatur review, metode, dan terakhir nanti di pembahasan dan kesimpulan tentu. Ingetin ya, Mel, besok pembahasannya literatur review, Pak Gus. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri dengan berdoa. Oh, yang tidak hadir siapa, Mel? Apa Rin? Rin, yang tidak hadir siapa, Rin? Eh, Tadi ada Marsha sih Pak, nggak Izin. hadir. Izin apa tidak ada keterangan? Nggak ada keterangan Pak. Oh ya, berarti haram nilai A ya berarti. Kan sudah Pak Agus kan udah jelas kan ya. Tidak hadir tanpa keterangan itu udah haram untuk nilai A gitu. Meskipun pinternya kayak B.J. Habibie. Itu ya. Ya cukup berdoa dipersilahkan. Doa cukup, Pak Agus akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. lanjutkan kegiatan. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi live ya, wabarakatuh. rekan-rekan Terima ya. kasih, Pak. Yuk. Makasih, Terima kasih, Pak.